Halo, Shalom. Shalom, Shalom. Di video kali ini saya ingin eh, mengucapkan Paskah eh, mengenai kematian dan kebangkitan Yesus ya. Terutama karena ini adalah eh, bukan hanya momen ya maksudnya, tetapi adalah perwujudan bagaimana semua sudah tergenapi dan sudah terselesaikan. Dan disinilah esensi bagaimana esensi hidup kekal itu diperuntukkan bagi setiap orang percaya juga ya, terlepas dari kemenangannya, eh, dan juga memang dia satu-satunya memang eh, Tuhan dan juga juru selamat ya, karena dia Allah sendiri. Dan juga oleh kebangkitannya juga kita memperoleh suatu hal yang pasti ya, pasti karena ada tertulis juga, berbahagialah orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kebangkitan ini adalah esensi daripada hidup kekal yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya itu. Khususnya orang-orang Kristen ya. Tapi ini untuk semua sih, untuk semua manusia, bagi siapa saja yang percaya kepadanya dan mengikuti dia dan mau memikul salibnya juga. Eh, saya akan memulai ini dengan membacakan eh, Matius ya. Matius eh, Matius 28 ayat 1 sampai 10 ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10, karena ini mengenai kebangkitan Yesus juga. Begini firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi seperti itu ya, sudah disaksikan juga oleh pertama kali mengenai kebangkitannya oleh Maria Magdalena juga dan Maria-Maria lain, dan uh, bersama dengan rombongan-rombongan perempuan-perempuan yang yang bersama dengan Maria Magdalena. Dan ayat Matius 28 ini juga relevan juga dengan paralel juga dengan Markus 16 juga 1 sampai seterusnya, dan juga Yohanes 20 ayat 1 sampai seterusnya juga. Jadi
dari kebangkitannya ini aja terjadi banyak hal yang sangat menakjubkan sekali ya, terutama bagaimana pertama kalinya diawali dengan eh, penampakan malaikat ya, yang disertai dengan gempa bumi yang sangat dahsyat sekali, yang menandakan kehadiran malaikat itu di kubur Yesus. Lalu malaikat ini menggulingkan batu. Memang pada saat itu tuh tidak ada ya, tidak ada, cuman Maria Magdalena dan beserta yang lainnya itu mengecek untuk melihat apakah dia berada di sana atau tidak. Tetapi pada akhirnya dia juga um, bertemu juga dengan Tuhan Yesus dan mengatakan juga kepada mereka, kepada Maria Magdalena juga, untuk memberitahukan ya. Jadi di ayat 10 ini, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah ya kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi disuruh untuk mengabarkan juga kepada saudara-saudaranya juga, murid-muridnya juga. Nanti di sana dia akan menemui dengan secara tiba-tiba ya. Seperti itu, yang seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri juga di hadapan para muridnya juga. Walaupun ada yang telat juga ya, yaitu Thomas. Tapi Thomas juga dia merasakan bahwa itu benar-benar Yesus, karena disuruh untuk uh, mencucukkan tangannya ke lengan Yesus ya, ke lengan Yesus, ke lambungnya juga. Jadi benar-benar dia bangkit dan benar-benar utuh, asli ya. Inilah esensi mengenai pemaknaan, mengenai hidup yang kekal itu, yang sudah dipastikan bagi setiap orang yang percaya, yang sesuai dengan ucapannya. Jadi nubuatan dia, baik ucapan dia dan nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu, sudah terselesaikan, tergenapi dengan tuntas ya. Jadi tidak ada namanya iblis bisa berkuasa atas orang percaya. Yang penting orang percaya ini, orang yang mengikuti Kristus atau orang-orang Kristen ini, ya mau sungguh-sungguh gitu. Karena bagaimanapun kita sebagai orang percaya sudah diberikan suatu anugerah keselamatan yang sangat cuma-cuma sekali dan gratis sekali ya, dan diharap untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena hal yang mengenai hidup yang kekal ini, kenapa saya mengambil dari kebangkitan, terus saya mengesensikan itu sebagai sesuatu hidup yang kekal bagi diterapkan kepada pemahaman orang-orang percaya ya. Karena kalau dia tidak bangkit, bagaimana bisa yang orang-orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan? Karena yang dibutuhkan itu memang hidup yang kekal, bukan hidup dalam kebinasaan. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu uh, hadiah yang ataupun sesuatu yang sangat berharga sekali yang dunia tidak bisa tawarkan, itu yaitu hidup yang kekal dan memerintah bersama-sama dengan Dia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mengikuti Dia dan pikul salibnya itu. Tidak ada jalan selain Dia, sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu udah jelas sekali, udah very clear sekali. Jadi beruntunglah orang-orang yang percaya ya, percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga bukan hanya percaya aja,
dan mau mengikuti dia, mau mentaati firman-Nya, dan juga mau mengikuti salibnya juga, mau memikul salibnya sebagai simbol, sebagai uh, tanda sebagai orang-orang percaya itu. Jadi pikul salib itu juga bagian daripada tanda-tanda orang percaya sebetulnya. Karena itu ucapan yang keluar dari perkataan Yesus sendiri kalau ingin menjadi muridnya ya atau pengikut-pengikutnya, dan juga diingatkan kembali juga oleh Rasul Paulus juga memang seperti itu, harus memikul salib Kristus juga untuk menjadi pengikut-pengikut sejatinya. Jadi orang-orang percaya yang memang uh, dengan kualitas yang bukan kaleng-kaleng sebagai domba-dombanya yang akan dikenali oleh gembalanya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Uh, Jangan lupa terus memberitakan Injil atau belajar firman Tuhan dan menanamkan ke dalam hati kita supaya firman itu tidak terlepas ya dalam diri kita, karena Alkitab menjelaskan juga, hati-hati juga kalau misalkan ibarat benih ditabur di jalanan. Kamu mendengar, kamu memahami dan memasukkan ke dalam hatimu, tetapi hanya sekejap aja gitu, karena iblis datang dengan mudahnya mengambil firman itu di dalam hatimu, itu di dalam dirimu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam kategori perumpamaan uh, yang seperti itu ya, benih yang seperti itu yang ditaburkan di jalanan maupun ditaburkan di bebatuan, ditaburkan di semak berduri oleh segala kemegahan, bisa merontokkan iman saudara-saudara sekalian. Karena banyak sekali ya cobaan-cobaan di dalam dunia ini, khususnya sebagai orang-orang yang percaya ya, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena tidak ada nama lain selain nama Dia yang berkuasa. Karena sudah dijelaskan juga, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga juga memberi suatu kuasa yang besar sekali kepadanya. Itu bisa kita lihat di Yohanes 10 ayatnya yang 29 kalau nggak. Jadi dia memberikan sang Bapa ya, sang Bapa memberikan kuasa pada Tuhan Yesus, itu dinyatakan di situ juga, di ayat itu juga. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.